Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Tentu kita tahu dan sama-sama percaya pada satu pernyataan bahwa terkadang kebaikan-kebaikan sederhana, kecil, dan terkesan remeh pada akhirnya akan berbuah kebaikan yang lebih besar. Cerita yang akan saya bawakan kali ini mungkin bisa mewakili pernyataan itu. Inilah Kulma Sapindi Jataka, diambil dari gugus relief Jataka, panel nomor 10 sampai dengan panel nomor 14. Memberi sedikit bubur gandum. Bagaimana ceritanya? Demikian yang saya dengar. Diceritakan pada masa lampau, Ratu Benares melahirkan seorang putra mahkota bernama Pangeran Brahmadata. Tradisi Buddhis mempercayai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Pangeran Brahmadata memiliki kemampuan untuk melihat kembali masa lampau kelahirannya. Jadi, jika pada masa lampau ia dilahirkan sebagai hewan, sebagai burung, atau sebagai apa saja, maka dengan jelas Pangeran Brahmadata bisa mengetahuinya. Pangeran Brahmadata tumbuh menjadi pangeran yang cerdas dan cakap. Ketika telah dewasa, Raja Benares, ayahnya, mengirim Pangeran Brahmadata untuk pergi ke Takasila. Sepulangnya dari Takasila, bertambah cakaplah Pangeran Brahmadata. Ia menguasai hampir semua cabang ilmu. Lalu kepadanya diberikan kepercayaan sebuah jabatan, menjadi pemangku raja atau wakil raja. Ketika Raja Benares telah wafat, Pangeran Brahmadata naik tahta menggantikan ayahnya. Ia mempersunting seorang putri Raja Kosala yang sangat cantik dan menjadikannya permaisuri. Pada hari penobatannya, festival yang besar diadakan, melibatkan semua penghuni negeri, mulai rakyat jelata, penasihat kerajaan, punggawa kerajaan, dan semua penghuni istana. Jalan-jalan hiasi. Istana dihias tidak kalah indah. 16.000 penari wanita yang cantik-cantik seperti bidadari dihadirkan di festival itu untuk memeriahkan acara. Dari atas tahtanya yang baru, Raja Benares melihat rakyatnya dan melihat kemegahan istananya, melihat keagungan kerajaannya. Lalu di dalam hatinya timbul sebuah rasa haru. Mengapa demikian? Karena pada saat itu bayangan tentang masa lampau kelahirannya muncul. Dan dari mulut sang raja keluar dua syair indah. Syair itu begitu indah hingga semua yang datang menirukan. Dan sejak hari itu, dua syair indah raja dinyanyikan, diucapkan hampir setiap hari. Tentu saja permaisuri penasaran, apa sebetulnya makna dari dua syair indah itu? Tapi sayang, permaisuri tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Ia khawatir pertanyaannya akan dianggap sebagai sebuah kelancangan. Lalu suatu hari, sebagai bukti cintanya, raja menawarkan hadiah kepada permaisuri. Ia berkata, "Permaisuriku yang cantik, apa yang kau inginkan dariku? Kuda, gajah, kereta kencana yang baru, istana yang baru, perhiasan, apa saja? Katakan, aku akan memberikannya." Permaisuri berkata, "Sudah kudapatkan semua yang aku inginkan ya Raja, terutama kasih sayangmu. Kiranya semua itu cukup bagiku." "Sungguh engkau tidak menginginkan apapun," kata sang raja. "Sebetulnya aku menginginkan sesuatu ya Raja," jawab permaisuri. Lalu dengan sedikit ragu-ragu, permaisuri berkata, "Jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan. Terangkanlah kiranya kepada hamba makna dari dua syair yang sering Paduka katakan dan sering Paduka ucapkan itu." "Hanya itu?" kata sang raja. "Ya, hanya itu yang saya inginkan. Saya ingin tahu kebenaran di baliknya." Sang raja mengabulkan permohonan permaisuri dengan satu syarat. Raja tidak ingin mengatakan kebenaran itu hanya kepada permaisuri.
Ia ingin seluruh rakyatnya mengetahui kebenaran. Maka diutusnya lah untuk mengumpulkan semua penduduk negeri, termasuk 16.000 penari wanita yang cantik-cantik itu. Hari yang dinantikan pun tiba. Di hadapan semua rakyatnya, Raja berkata, "Dengarkanlah semua, wahai rakyatku. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Ini adalah kebenaran. Pada kelahiran lampau, aku terlahir di tengah keluarga miskin. Begitu miskinnya kami, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, aku bekerja sebagai buruh di ladang. Suatu hari, tuanku memberikan kepadaku 4 porsi bubur gandum sebagai upah bekerja hari itu. Aku bahagia menerima 4 porsi bubur gandum itu dan menyimpannya di rumah. Setelah menyimpan 4 porsi bubur gandum itu, aku kembali ke ladang untuk bekerja. Belum lama aku bekerja, lewatlah 4 orang pratyeka Buddha yang sedang dalam perjalanan menuju ke Benares untuk melakukan pindah patah. Bahagia sekali aku melihat mereka. Lalu aku menghampiri mereka dan aku berkata, "Wahai tuan-tuan, sudilah kiranya engkau mampir ke rumahku. Di rumah, aku memiliki 4 porsi bubur gandum. Itu adalah upahku bekerja hari ini. Aku ingin mempersembahkan 4 porsi bubur gandum itu kepada tuan-tuan sekalian. Dan kalian tahu, aku bahagia sekali karena ternyata 4 pratyeka Buddha itu bersedia mampir ke rumah. Buru-buru aku menyiapkan tempat duduk untuk mereka. Kualasi dengan ranting-ranting pohon yang lembut. Lalu 4 porsi bubur gandum itu aku tata. Kupersilakan mereka makan dan aku sediakan minuman. Hingga akhir hayatku, aku mengingat hari itu. Dan setiap kali aku mengingat itu, aku berdoa. Semoga pada kelahiran selanjutnya, aku terlahir sebagai pria terhormat. Dan seperti yang kalian tahu, aku terlahir di Benares sebagai raja kalian." Mendengar hal itu, wajah permaisuri berbinar. Lalu berkata, "Ya Raja, betapa indahnya kisahmu itu. Mulai sekarang, sisihkanlah 1 porsi makanan dan jangan makan sebelum engkau mempersembahkan itu kepada petapa atau kepada Brahmana." Kecantikan permaisuri terpancar ketika ia mengucapkan saran kepada raja tersebut. Sang raja sangat terpesona lalu berkata, "Dari semua perempuan yang hadir di sini, engkau yang tercantik. Kecantikanmu ini tentu engkau dapatkan karena pada kehidupan sebelumnya engkau melakukan hal yang baik. Permaisuriku, bisakah kau katakan kepadaku, kebaikan macam apa yang kau lakukan?" Permaisuri bangkit dari tempat duduknya, memandang rakyatnya, lalu memandang raja dan berkata, "Ya Raja, sama seperti engkau. Pada kehidupan sebelumnya, aku terlahir sebagai gadis budak yang miskin. Dan aku setia mendermakan makanan kepada petapa ataupun kepada Brahmana. Dan seperti yang engkau lihat, hasil dari perbuatan baik itu, aku terlahir sebagai Ratu Benares." Ucapan raja dan ratu membuat semua yang hadir merasa terharu sekaligus bangga. Bagaimana tidak? Raja dan ratu mereka memberi diri sebagai teladan bahwa perbuatan yang kecil, sederhana, ternyata berbuah kebaikan yang demikian dahsyatnya. Setelah hari itu, raja mendirikan 6 balai derma. 4 balai derma berada di 4 gerbang kota. 1 balai derma berada di tengah kota, dan 1 balai derma sisanya berada di depan pintu istana. Raja dan ratu memerintah rakyatnya dengan baik dan bijak hingga akhir hayat mereka. Dan ketika mereka telah meninggal, mereka terlahir kembali di alam dewa. Sekian Kulma Sapi di Jataka. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya
dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.